siapapun di luar sana yang sudah mengancam ataupun akan mengancam Iklim Hakim pasti akan berhadapan dengan Pak Andre. Saya ketemu suhu. Saya ibarat singa yang dijinakkan oleh sekjen. Ya, kita akan minta, karena ini kan istilah pembekuan. Pembekuan berarti belum dicabut. Ya kan, kalau istilah beku, kita minta dicairkan. Mantan suami Iklim Hakim, Andre Yaakob, mendadak muncul di tengah perseteruan panas yang terjadi antara pengacara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution. Ditemani koleganya, Andre Yaakob mengungkap jika Iklim Hakim mendapat ancaman saat di persidangan. Seperti diketahui, sidang atas terdakwa Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat terjadi kegaduhan. Dalam persidangan tersebut, Iklim Hakim sebagai terlapor juga hadir dalam persidangan panas tersebut. Menanggapi adanya ancaman terhadap mantan istrinya, Andre Yaakob mengaku akan turun tangan untuk membela Iklim Hakim. Bagaimanapun juga, ia mempunyai seorang anak buah pernikahannya dahulu dengan Iklima yang akan terganggu secara psikologis dengan adanya ancaman terhadap ibunya. Yang sedang ramai antara Bang Hotman dan Bang Rasman ini kan ada seorang wanita yang bernama Iklima, yang dimana Iklima itu adalah ibu dari anak Pak Andre, gitu ya Pak ya. Nah, di sini kami hanya ingin menyampaikan Pak Andre khususnya sebagai bapak dari anaknya Iklima itu, janganlah, gitu loh. Ya, jangan siapapun berlaku lebih jauh melakukan pengancaman, intimidasi terhadap Iklim Hakim. Karena biar bagaimana Iklim Hakim itu adalah ibu dari anaknya Pak Andre. Infonya mendapatkan ancaman di ruangan persidangan kemarin ya. Di ruangan persidangan pada tanggal di episode utamanya. Ya, pada tanggal 6 Februari 2025 di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dimana di dalam persidangan itu juga menjadi satu kericuhan atau kegaduhan. Karena saya bela ini adalah Iklima itu ibu anak saya. Kalau dikatain mengenai masalah yang enggak, terimbas dengan anak saya. Sedangkan anak saya itu sekolahnya di sekolah suatu yang beragama ya, jadi supaya tahu. Dan dia besarnya juga nanti akan rusak kalau ada kata saya ngebelain sebenarnya. Ini fakta yang saya ceritain. Dan saya tidak mau tunjukkan kepada siapapun yang akan mengancam atau mencelakakan ibu anak saya akan berhadapan saya dan teman-teman bisnis saya. Kepada siapapun di luar sana yang sudah mengancam ataupun akan mengancam Iklim Hakim pasti akan berhadapan dengan Pak Andre. Ke depan tanggal 20 di persidangan dan seterusnya tidak ada lagi lah ya orang-orang yang mau ya atau berniat mengancam Iklim Hakim. Sementara itu, Rasman Arif Nasution menduga adanya cacat hukum atas putusan Mahkamah Agung yang membekukan berita acara sumpah advokat Rasman dan kuasa hukumnya Firdaus Oiwobo. Menurut Rasman, putusan yang diambil Mahkamah Agung tidak relevan dengan kasusnya saat ini. Terlebih dirinya dalam posisi sebagai terdakwa, bukan sebagai pengacara pada saat kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atas dasar itulah, pembekuan sumpah advokat Rasman dan Firdaus tidak bisa disamakan. Lantas, upaya apa yang akan ditempuh Rasman untuk menyelamatkan karirnya sebagai advokat? Mungkinkah nasib Rasman akan berbeda dengan Firdaus terkait kegaduhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Surat Mahkamah Agung rilisnya content of court, oke? Terus dibekukan berita acara sumpah saya. 4 kecacatan. 1, disebut di situ menimbang bahkan mengingat sebelum memutuskan. Pemecatan
yang dilakukan oleh DPP KAI 2022, dengar ya, 2022, 15 Juli 2022. Sementara kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025. Bagaimana ceritanya rujukan pemecatannya 2022, sementara kejadiannya 2025. Kalau ibarat orang, kami udah bercerai. KAI, kau udah kuceraikan. Talak 3 udah, 3 tahun. Kok sekarang aku udah pindah ke istri baru, atau suami baru, atau keluarga baru. Kenapa pula kesalahan saya sekarang? Kau bilang aku udah ceraikan dia dulu. Lucu aja. Satu. Yang kedua, tunjukkan ke saya berita acara Dewan Etik, sidang etik terkait saya. Ada tidak? Kalau ada, kalian bawa, saya laporkan kalian. Karena itu tidak ada. Yang ketiga, ini kalau kita sampaikan, kan akan menampar wajah penegak hukum yang lain, terutama pengadilan. Tapi saya tidak mau ribut dengan mereka. Saya sudah minta maaf, tapi kan saya mengoreksi. Nanti itu tindak lanjutnya oleh Ketua Umum DPN Pradi, biar kewenangan mereka. Saya ini menunggu saja. Tapi yang pasti saya katakan 4 poin itu. Dan itu debatable. Debatable dalam pengertian, ya itu sebenarnya ya kekeliruan yang mendasar. Saya orangnya fair kok. Kalau mereka memberi sanksi etik kepada Adinda Firdaus, itu sah-sah saja kalau organisasi mengusulkan. Cuma cacatnya itu di Adinda Firdaus tidak dilakukan Dewan Etik, tidak ada sidang, tidak ada berita acara sidang etik kayak saya. Nah, kalau dia di situ telaknya gitu loh. Kalau saya yang 4 poin tadi, yang mengajukan bukan KAI. Saya ketika sidang 6 Februari 2025 adalah sebagai terdakwa, bukan sebagai lawyer. Bagaimana ceritanya saya sebagai terdakwa, tapi dihukum dengan berita acara sumpah yang ada kaitannya dengan lawyer. Ini cacat-cacat ini biarlah menjadi urusan organisasi. Saya mohon sekali lagi Pak Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Kita ini ada perbedaan pendapat, boleh. Tapi tidak bermaksud menghina. Kami melaporkan oknum hakim. Tolong jangan terkesan Mahkamah Agung baper. Saya ini tidak siapa-siapa. Saya hanya menegakkan hukum yang saya yakini. Tapi kalau kita protes pun sudah nggak boleh, ya, ini akan bahaya. Makanya saya tunjukkan malam ini, saya sangat cool, sangat tenang, karena Rasman pun bisa tenang. Oke, cukup. Tangan dengan adanya pembekuan ini, itu menghambat kebebasan dari seorang advokat, itu apalagi tanpa mekanisme sidang kode etik. Menurut saya ini kurang tepat. Ya kita akan minta, karena ini kan istilah pembekuan. Pembekuan berarti belum dicabut. Ya kan, kalau istilah beku kita minta dicairkan supaya mereka bisa beracara kembali. Ya, karena itu kan menurut kami mekanismenya itu tidak jelas. Ya kalau semua langkah-langkah ini sudah tidak berhasil, jalan terakhir adalah upaya hukum. Upaya hukum berarti gugatan di PT UN kan. Itu langkah yang terakhir yang kita akan lakukan apabila semua channel-channel, saluran-saluran persuasif ini kita tidak berhasil. Ya mau tidak mau, untuk membekukan berita acara sumpah ini harus dicairkan kembali atau direvisi atau ditinjau kembali, karena itu kan keputusan pejabat negara. Jadi mau tidak mau pembatalannya harus melalui PT UN. Posisinya Rasman pada kejadian itu dia bukan pengacara, dia sebagai terdakwa. Terdakwa kalau merasa dizolimi, ya pasti dia akan berontak lah. Kenapa saya bilang berontak? Karena kalau dia tidak berontak, dia pasti kena hukum, ya, akan dijatuhkan hukuman dan dia akan masuk bui gitu. Nah itu makanya dia berontak, protes terhadap sikap majelis, sikap ketua majelis yang men-skors dari sidang terbuka menjadi sidang tertutup dan diskors. Ya dia protes lah. Nah, alasannya itu karena memang kalau yang saya dengar itu takutnya kenapa ditutup itu takut, maka sidang tertutup itu takut katanya ada slide porno atau
seksual atau apa, belum tentu ya gitu. Nah, ketika memang majelis sudah meninggalkan ruang sidang dan belum selesai persoalan, Rasman mendatangi Hotman Paris belum tentu mau memukul, ya. Rasman juga tahu diri. Nah, mungkin dia mau memegang bahunya Hotman Paris itu untuk meminta kita damai sajalah. Ngapain kita jadi ramai begini? Atau mau meminta maaf? Kita kan nggak tahu. Tetapi orang lain lah yang datang, pihak ketiga lah yang datang sebelum Rasman memegang pundaknya Hotman Paris, yang lain sudah kerubungin, udah tarik menarik. Ini sebenarnya yang bikin ricuh. Dibekukannya sumpah advokat Rasman seperti mengubah sikap Rasman saat tampil di publik. Kini, Rasman terlihat lebih kalem, santun, dan ramah, serta jauh dari kesan marah-marah. Gaya berbicara Rasman tidak lagi seperti dulu yang meledak-ledak. Sikap Rasman yang kontras tentu saja mengundang perhatian banyak orang. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman saat disinggung mengenai perubahannya saat ini? Akhirnya sekarang lebih tenang gitu. Saya ketemu suhu. Saya ibarat singa yang dijinakkan oleh sekjen. Tapi satu yang kalian ingat. Kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, biar aja nggak apa-apa. Ya, dan kami kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Barangkali itu dari saya. Permintaan maaf terbuka Bang Rasman terhadap masyarakat, terhadap Mahkamah Agung, itu pasca setelah dilakukan pemanggilan oleh organisasi advokat Pradi Bersatu. Karena Pradi Bersatu juga jangan sampai dinilai bahwa adanya satu, sepertinya melindungi, nggak ada. Karena memang Pradi Bersatu, kalau saya lihat di sini posisi Pradi Bersatu adalah netral. Yang dijaga adalah bagaimana mengevaluasi ya semua advokat-advokatnya, ya anggota-anggotanya dalam melakukan persidangan, jangan ada hal-hal tersebut kemarin ini terjadi. Itu yang terpenting kan, karena menjaga satu kestabilan ya, menjaga satu emosional, menjaga juga perlakuan atau perilaku di dalam persidangan, walaupun posisi sidang sudah diskors, tapi dalam masa di ruangan persidangan ya. Kalau dilihat di sini kan di dalam ruangan persidangan, ruangan yang sangat mulia. Kita harus paham dulu, kenapa ruangan yang sangat mulia ini kita harus saling menghargai, ada tata tertibnya. Nah, ini yang kita juga harus bisa ya mengevaluasi segala sikap-sikap kita ya sebagai advokat agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Sempat diskors dan terjadi keributan hingga aksi tak pantas yang melibatkan kuasa hukum Rasman, Firdaus Oiwobo. Kini, sidang dugaan pencemaran nama baik atas terdakwa Rasman dan terlapor Hotman akan kembali digelar pada tanggal 20 Februari nanti. Menghadapi Hotman di sidang lanjutan, Rasman mengaku siap dan akan menerima apapun putusan majelis hakim jika nantinya memutuskan menggelar sidang secara tertutup. Lantas seperti apa persiapan kedua belah pihak yang akan kembali bertemu di tanggal 20 Februari nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Kami selaku tim kuasa hukum yang diwakilkan oleh Abang Andale Cumanan bersama dengan saya, sekretaris tim, itu mengajukan permohonan agar sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Ya, ini namanya permohonan. Kan begitu. Lagi-lagi apapun nanti keputusan hakim, kami akan terima. Itu aja tadi sebenarnya poin pembicaraan di dalam. Kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat seks, saya itu kelainan seks. Dan kalau sidang pertama kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan,
Tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks, berarti kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengetok bahwa itu tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansus, mau fashion show di persidangan, padahal gua jauh lebih ganteng. Tapi kalau Hotman beda cerita, Bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman. Dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu, beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Dimanapun saya siap. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini, hal yang berbeda. Jadi jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media tidak boleh lagi bersidang. Bacaan Husman Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Pesan saya satu saja, pesta pasti berakhir. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Oke Hotman, kau ingat? Bisa saya laporin Hotman, undang-undang ITE, tapi saya tidak lakukan hal itu. Kenapa? Karena saya merasa diri saya lebih profesional dari Hotman Paris. Karena saya bukan anak kecil seperti Hotman Paris yang ngaku-ngaku pengacara internasional tapi merengek-rengek kepada penguasa untuk minta dibela. Merengek-rengek kepada penguasa untuk minta dibela untuk melawan saya. Artinya di sini dia itu udah nggak ada apa-apanya sama sekali. Udah nggak ada apa-apanya, ngomong juga ngaco. Kita katanya dibekukan, tidak boleh lagi bersidang, tidak boleh lagi menjadi pengacara. Menerima kuasa. LBH saja masih bisa menerima kuasa, apalagi kami pengacara, gitu loh. Jadi ini omongan ngaco-ngaco seperti ini menyesatkan masyarakat. Seakan-akan masyarakat nanti menjelekkan, jadi menjadi presiden buruk bagi kami. Makanya saya luruskan, Hotman, kamu belajar lagi. Jangan kebanyakan di atas pusar ya. Jangan kebanyakan di atas pusar. Nanti kamu kualat, percaya. Ada hari kualat kamu, ada hari apes kamu, Hotman. Ya. Jadi lawan kamu sekarang saya dengan Bang Rasman. Kami tidak ada takutnya. Kamu bilang ada jadi tersangka, jadi apapun kami siap. Saya pengacara Ribo Dabo, ya. Kamu tersangkakan, kamu penjarakan, kamu angkat jadi menteri, kamu apa? Silahkan aja. Kami udah siap dari segala medan ya. Jangan kamu bilang kami takut ya. Silakan diperiksa dimanapun kami siap. Setelah kami sampaikan, biarlah rakyat yang menilai. Dan salah satu penilaian itu datang dari organisasi kami. Dan kami dilihat dan dinilai telah melanggar etik. Tapi ingat, kami masih bisa melakukan fungsi-fungsi pembelaan. Misalnya saya, pembelaan hukum. Ya, jadi kalau Hotman bilang, oh itu tidak lagi sah surat kuasanya, dia nggak bisa terima kuasa, itu orang yang nggak ngerti hukum. Janganlah karena kau dendam sama saya, dengan Firdaus, kau buat aneh-aneh. Jangan kau sesat dan menyesatkan. Gitu loh. Betul. Dan kalau kau jago, debat kita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.